Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'd, fa inna ashaqa hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd, faqala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara hadirin peserta telaah kitab Syiddurah min usuli ahli al-athar ta'lif fadilat Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah, dan beliau adalah putra dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang merupakan salah seorang masyayikh tertua yang sampai hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan sisa hidupnya untuk berkhidmat untuk kita kaum muslimin, memberikan nasihat-nasihatnya di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersama para masyayikh kita yang pada kesempatan yang lalu berziarah ke Indonesia dan bermuajah dengan kita di Masjid Istiqlal adalah merupakan murid-murid Syekh Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini aslinya berjudul Syiddurah min usuli ahli al-athar, tetapi ada kitab induknya lagi, di mana kitab ini diambil dari kitab yang besarnya, dan ini sebenarnya muqaddimah atau salah satu babnya. Kitab aslinya itu adalah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Pandangan Tajam atau kritik tajam, pandangan tajam terhadap politik atau ya. Judul aslinya itu adalah Madarikun Nawar fi Siyasah Baina Tatbiqat Syar'iyyah wal Inti'alat al-Hamasiyyah. Sorotan tajam terhadap
dengan dorongan-dorongan emosional semata. Jadi kitab itu kalau melihat dari judulnya nampak akan memberikan kita nuansa sangat berapi-api. Karena kalau sudah berbicara tentang politik, ini urusan yang panas. Dan itu berlakunya di bangku-bangku panas dan kursi-kursi panas. Maka kitab yang mengandung kritik terhadap itu juga akan bernuansa hati. Dan memang yang membahasakan juga orang yang memang tergolong masih muda, masih di bawah umur 40 tahunan. Tapi semoga anak di sini membawakan tidak lebih membakar hatinya, tetapi antara semangat yang menggelora dengan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lakukan sehingga bersinergi dan membentuk suatu alunan yang harmonis untuk kajian kita. Dan ini adalah mutalaah kitab dari salah satu bab dari kitab tersebut. Sindura asal maknanya adalah 6 mutiara. Min usuli ahli al-athar, di antara usul atau kaidah-kaidah ahli al-athar. Ahli al-athar artinya ahli hadis, ahli sunnah, orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti kita mengambil ilmu dari ahli sunnah wal jamaah atau ahli hadis, sehingga kita jauh dari pemikiran-pemikiran sesat. Secara garis besar, kalau dilihat dari peta pemikiran, pola pemikirannya, maka kesesatan itu terbagi menjadi 2. Setelah kaum muslimin dulu di zaman Rasulullah SAW tetap berpegang teguh kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian ada zaman selanjutnya di mana Al-Ma'mun sudah mulai memberikan izin untuk bawahannya dan mengirim ke negeri-negeri Persia dan Romawi untuk mengangkut kitab-kitab filsafat. Nah, mulai dari situ diangkut kitab-kitab filsafat, diadopsi di negeri-negeri Arab, negeri-negeri Islam, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka mulai meracuni cara berpikir kaum muslimin sehingga mereka menjadikan filsafat itu sebagai acuan, barometer di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam memahami al-asmaul husna, sehingga muncullah berbagai macam perancuan. Dan itu semakin kesini zamannya ahli sunnah wal jamaah yang aslinya semakin samar, tidak kelihatan karena bertumpah ruahnya ahli bid'ah dan bertumpah ruahnya di kalangan kaum muslimin informasi-informasi yang menyesatkan berupa hadis-hadis bodong, hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya. Nah, itu hadis-hadis yang bodong, tidak tahu asal usulnya, baik itu yang dhaif, masih mendingan kalau yang dhaif saja. Itu kalau dhaifnya munjabir, dhaifnya itu masih mungkin tertolong ke derajat hasan, mungkin masih bisa dijadikan hujjah, ya. Tetapi kalau sudah dhaifun jiddan sampai munkar, bahkan menjadi maudhu', bahkan yang la aslan, tidak ada asal usulnya, ini ketika masuk ke dalam alam berpikir kaum muslimin, merasuki cara berpikir kaum muslimin, timbullah
racikan ibadah yang mereka anggap